Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Nikmat Allah yang sangat banyak, atas nikmat Allah yang sangat melimpah. Jangankan yang di luar, di dalam diri kita saja nikmat Allah sangat banyak sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu sendiri banyak nikmat Allah. Banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Nikmat Allah sangat banyak jadi. Kita tidak sakit gigi saja. Enggak sakit gigi, itu nikmat luar biasa. Enggak sakit gigi itu nikmat. Bisa buang hajat itu nikmat. Bisa merasakan pahit, manis, asin, itu nikmat. Bisa istirahat dengan mudah, itu nikmat. Bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa melihat, bisa banyak sekali. Bisa menghirup udara dengan normal, bisa mendengar, banyak sekali. Dan nikmat-nikmat yang barusan kita sebutkan saja, jika dinilai dengan harta, itu sudah berapa jumlahnya? Banyak orang ingin lancar uratnya, sarafnya. Ada salah satu sarafnya kejepit sebenarnya, atau ada urat yang tertutup, atau aliran darahnya mampet, harus operasi. Ada yang tumor di otaknya dan berapa sudah. Kalau seandainya kita nilai dengan harta, luar biasa. Banyak orang ingin seperti kita ini, normal. Kenapa? Karena mereka tidak seperti kita. Orang pengen lihat, karena mereka nggak bisa lihat. Ada orang pengen dengar, karena mereka nggak bisa dengar. Ada orang pengen bisa ngomong, karena mereka apa? Bisu. Pengen bisa ngomong lancar, normal gitu. Tapi mereka nggak bisa. Jadi nikmat Allah banyak sekali. Dan inilah kesalahan kita ya. Banyak dikasih nikmat oleh Allah, banyak karunia dari Allah, tapi masih aja apa? Masih aja apa? Mengeluh. Ya itu kita. Itu kita. Karena tadi kita kurang menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita hitung nikmat Allah, kita sebut nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wallahi. Akhir ucapan kita bisa-bisa, ya Allah terima kasih. Ternyata banyak sekali pemberian-Mu, banyak sekali kenikmatan yang Kau berikan kepada hamba. Ya. Kalau seandainya kita mau berpikir tadi. Makanya kita sebut-sebutlah nikmat Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fadzkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah. Sebutlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan demikian biidznillah azza wajalla akan muncul rasa terima kasih, bersyukur. Kita hadirin, kalau ada orang ngasih sesuatu bagi kita, ngasih hadiah, apalagi hadiahnya itu nominalnya banyak gitu ya, atau nilainya itu mahal, kita akan puji-puji dia, kita akan kenang dia, kita akan sebut dia sebagai orang yang baik, orang yang istimewa. Itu baru itu gitu bisa jadi hadiah yang diberikan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali nikmatnya? Allah jadikan kita orang Islam, Allah jadikan kita pengikut Rasul. Banyak orang tidak
mendapat nikmat ini. Mereka kafir, mereka tidak beriman. Dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya banyak sekali. Nikmat bisa menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu, mendapat peluang besar, mendapatkan keutamaan yang Allah sediakan bagi penuntut ilmu. Ini nikmat tersendiri. Nikmat tersendiri. Kita diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, dipuji-puji Allah di hadapan para malaikatnya. Para malaikat ridho dengan kita, turun rahmat kepada kita, dicintai Allah, dihitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa nikmat Allah sangat banyak. Udah gitu, masih aja ada di antara kita Allah itu enggak sayang sama saya. Allah ini enggak adil kepada saya. La haula wala quwwata illa billah. Coba. Ada orang berani ngucapin kayak gitu kan? Ini orang nggak tahu diuntung, nggak tahu bersyukur. Hanya nikmat Allah, Allah malah dicela. Allah nggak adil, Allah nggak inilah, nggak sayang dan seterusnya. Ya Allah. Padahal nikmat Allah tadi banyak sekali. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dan nikmat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan kita orang yang bersyukur. Dan saya sering sekali hal ini memberikan saran kepada kawan-kawan, kepada kaum muslimin secara umum untuk berdoa dengan doa ini. Kalau kita berdoa dengan doa ini, insya Allah kehidupan kita akan banyak perubahan. Kalau kita berdoa dengan doa nanti saya ajarkan, maka apa? Banyak sekali kenikmatan yang datang. Dan ini sebetulnya pernah kalau nggak salah saya sampaikan di kultum atau di khutbah. Itu doanya apa? Doa minta dijadikan orang yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bersyukur ya Allah. Minta kayak gitu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena apabila orang minta dijadikan orang yang bersyukur, sama dengan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat itu terus berdatangan kepada dia. Karena syukur itu hadirin umumnya. Syukur itu apa? Terima kasih itu umumnya kalau kita dikasih, betul nggak? Kalau ada orang datang tiba-tiba kita nggak pernah ketemu nih, nggak pernah ketemu, tiba-tiba dia ngomong gini, terima kasih ya. Apa yang kita katakan? Emang saya ngapain gitu? Emang saya ngasih apa? Emang saya kenapa kok terima kasih? Ya terima kasih aja. Pasti kita bertanya-tanya, perasaan kita enggak ngapa-ngapain ini. Jadi itu aja. Dan saran saya jangan minta jadi orang yang sabar. Sabar itu wajib. Tanpa kita minta pun kalau ada musibah kita wajib sabar. Kenapa? Karena ada hadis. Ada hadis. Meskipun di sini dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi maknanya benar. Man sa'alallaha sabar. Barang siapa yang minta kepada Allah sabar, barang siapa yang minta kepada Allah kesabaran, faqad sa'alallaha al-bala. Maka dia sesungguhnya telah meminta datangnya bala. Karena bagaimana seseorang akan menjadi orang sabar kalau ujian tidak terus silih berganti dan terus tumpuk menumpuk datangnya. Jadi tanpa kita minta sabar pun kalau ada musibah ya udah kita sabar, wajib. Ini gak usah diminta ya. Makanya rubah. Kalau ada ya Allah jadikan hamba orang yang sabar. Ini sama dengan minta ini musibah, ujian dan yang lainnya. Ini. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemberian Allah kepada kita, pengkabulan Allah terhadap doa-doa kita, keinginan kita, kadang-kala nggak langsung. Tapi Allah berikan sebab-sebabnya nih, biar dia mendapatkan apa yang dia minta. Ya tadi, ya Allah minta sabar, ya udah Allah kasih. Nggak tiba-tiba, langsung jadi sabar gitu. Enggak. Meskipun Allah mampu saja. Tapi biasanya atau umumnya dia minta sabar, ya udah kasih ujian. Ini anaknya meninggal, ini istrinya selingkuh, nah ini apa usahanya bangkrut,
ditipu kawannya. Nah, ini apa ya? Sabar. Sabar ya. Karena kalau diomongin sama kawannya sabar. Namanya juga mungkin sabar nih. Nah, kita juga gitu, ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bersyukur, ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang selalu berterima kasih, Allah, bersyukur. Ini apa? Kasih nikmat. Kasih nikmat. Cobalah, dicoba sih. Itu sudah saya ya dapatkan efeknya, dampaknya, dan terus kita berusaha terus amalkan, kita minta. Ya kita minta yang lain juga. Ini bukan terbatas di sini gitu ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala apa saja. Tapi saran saya di antara permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan orang bersabar. Dengan kita melatih diri juga. Mulai dari yang sedikit kita syukuri, ya Allah. Pagi-pagi alhamdulillah ya Allah bisa beraktivitas, bisa bekerja, orang ya Allah. Bukan capek kerja, tapi capek apa? Capek nyari kerjaan. Ya, kita lihat. Mereka nyari kerjaan, kita alhamdulillah. Memudahkan untuk bekerja, alhamdulillah beraktivitas, bisa menafkahi anak-anak. Dari yang kecil-kecil dulu kita syukuri. Sehingga dari situ nanti apa? Allah tambahkan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau membahas nikmat Allah nggak akan habis-habis. Pada kesempatan kali ini kita tematik terlebih dahulu pembahasan kita. Saya ingin membahas wasiat dari Luqman Al-Hakim. Dan sebetulnya wasiat ini sering diulang-ulang ya oleh para asatidzah, para ulama, dan sering atau beberapa kali saya bawakan juga ketika sholat ayat-ayat ini, karena memang maknanya indah sekali, maknanya luar biasa. Ya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, dijamin bahagia, dijamin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'an wasiat-wasiat Luqman ini. Baik, perlu diingat hadirin, Luqman Al-Hakim, beliau ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah beliau ini nabi ataukah bukan. Yang sahih wallahu a'lam bishawab, beliau adalah orang soleh saja, hamba yang soleh, hamba yang subhanallah Allah jadikan perkataannya itu diterima oleh banyak orang. Allah jadikan nasihat-nasihatnya itu ya diamalkan oleh banyak orang, didengarkan, dijadikan rujukan ketika banyak orang sedang mengalami kesulitan, masalah gitu. Nasihat-nasihatnya luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataannya di dalam Al-Qur'an. Padahal kalau dari segi fisik beliau bukan orang yang tampan, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan. Beliau disebutkan adalah orang yang hitam gelap. Ini hitam pokoknya, orangnya hitam. Beliau ini penggembala kambing. Ya, bukan orang yang inilah, yang punya kedudukan tinggi, strata yang tinggi, punya jabatan, tidak. Tapi apa? Orang biasa, tapi dia punya kelebihan, yaitu punya perkataan yang indah, ucapannya didengarkan luar biasa. Ya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sering sampaikan dan sudah berulang kali saya sampaikan, jangan pernah kita merendahkan orang sedikit pun. Kita nggak tahu kondisi orang, kita nggak tahu perubahan orang, kita nggak tahu. Dan biasanya umumnya ketika seseorang merendahkan orang lain, maka biasanya Allah tukar, Allah balik, Allah rubah. Dia ini di posisi itu posisinya lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Ya. Dan ini adalah dosa yang paling cepat biasanya hukumannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu merendahkan orang. Ya. Entah banyak orang yang tadinya dihina, mungkin kere, miskin, ya. Kere gitu. Dihina, kamu kere, nggak bakalan kaya, kamu akan susah terus ini. Beberapa tahun kemudian berbalik kondisinya. Berbalik. Dan banyak contoh yang lain. Ya, jangan pernah kita meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita lihat remeh gitu ya, biasa aja, justru dia adalah orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya amalan yang hebat,
yang kita tidak tahu. Banyak hadirin orang-orang seperti itu. Dia kelihatan yang biasa aja, tapi Masya Allah ketika di pertengahan malam dia bangun, dia sholat bermunajat kepada Allah, menangisi dosa-dosanya, dia mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini amalan besar. Atau dia bertaubat kepada Allah di saat sendirian menangis. Sedangkan orang yang menghinanya kelihatannya aja oke, hebat. Orang-orang Masya Allah meninggikan dia, tapi sebetulnya bejat dia. Bahkan punya amalan yang busuk, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga hadirin makanan Allah, hati-hati. Baik, kita baca, tentu di dalam surat Luqman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tepatnya di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmah an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Saya baca biasa saja ya. Dan itu boleh, tidak masalah. Allah mengatakan, sungguh kami telah memberikan Luqman hikmah anishkur lillah, itu agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di sini maksudnya adalah pemahaman dalam agama dan juga tepat di dalam berbicara, kebijaksanaan, yang dia punya perkataan yang lurus. Dan ini kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ini pemahaman agama, kemudian ketika berbicara lurus, tepat, ada masalah bijak dalam mengatasi, ya, kita berharap ini. Dan ini tidak selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah berumur sekali. Ya. Hikmah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Yu'til hikmah may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk orang yang Allah kehendaki mendapatkan hikmah ini. Ucapan yang benar, ucapan yang lurus, bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa memberikan wejangan ketika ada orang punya masalah, bisa mengarahkan, oh harusnya begini, yang seperti ini kurang tepat, kamu harusnya begitu. Ya. Ini luar biasa. Keutamaan besar. Anishkurillah, agar kamu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa, kata Allah, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, tidak butuh, lagi hamid, terpuji. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan di sini agar bersyukur ya. Agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya seseorang ketika dia bersyukur, maka manfaat dari syukurnya itu akan balik ke dirinya sendiri. Ya, karena Allah nggak butuh kita sebetulnya. Allah nggak butuh kita. Kita mau taat, mau maksiat, Allah kedudukannya tetap tinggi. Jadi jangan dikira, oh kalau kita taat nanti kedudukan Allah nambah gitu. Enggak. Kalau kita maksiat, Allah kedudukannya jadi berkurang. Enggak juga. Kita mau taat, Allah tetap tinggi. Kita nggak taat juga, Allah tetap tinggi. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita. Untuk kebaikan kita, kebahagiaan kita, dan tadi akan apa? Kalau kita syukuri nikmat, maka akan banyak nikmat yang lain. Ya, akan datang lagi nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak pikirkan seperti itu. Tapi sebaliknya barang siapa yang kufur kepada Allah, maksudnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu ghani, Allah kaya. Allah enggak butuh gitu. Lagi hamid, terpuji. Jadi Allah kaya dan Allah terpuji. Beda dengan makhluk, kadang-kadang apa? Ya, ada gitu ya. Orang-orang kaya tapi nggak terpuji. Dia kaya tapi pelit. Dia banyak harta, tidak mengeluarkan zakat. Dia banyak harta, bukannya untuk taat kepada Allah, malah maksiat. Semakin jadi malah. Banyak harta, berlimpah, aset di mana-mana, rumah megah, mobil mewah,
Tapi apa? Merendahkan orang. Jadi kaya tidak terpuji. Dan saya ingatkan hadirin, saya rasa kita pernahlah minta sama Allah, ya Allah banyakkan uang saya, ya Allah. Pokoknya adalah mungkin di antara kita yang minta itu. Silahkan, boleh saja, nggak masalah. Minta keberlimpahan, minta kekayaan, minta rezeki yang lain, mau minta lah kepada Allah, silahkan. Tapi saya ingatkan, tolong diingat, jangan dilupakan sedikit pun. Hadirin, kalau kita minta apapun terkait dengan dunia, jangan lupa minta keberkahan dan minta keselamatan. Minta keberkahan dan minta apa? Keselamatan. Banyak orang, oh minta kaya, nangis nih. Minta lancar ya Allah, duit ya fulus disebut fulus ya Allah. Tapi dia lupa minta apa? Keberkahan. Dia lupa minta keselamatan. Akhirnya apa? Begitu betul-betul Allah kasih, enggak berkah hartanya. Begitu Allah kasih, enggak selamat dia. Makanya para ulama dahulu mengatakan, kita diuji dengan kesulitan, kita berhasil. Banyak yang berhasil. Ketika diuji dengan kesulitan, banyak yang berhasil. Meskipun ada yang enggak berhasil, malah mencela Allah, na'udzubillah. Tapi banyak yang berhasil. Diuji kesulitan, sergap masih. Wow, berdoa juga sambil nangis, itu jubah, itu pakaian bacaan Allah, nangis. Gara-gara apa? Gara-gara nangis, baca Quran, tahajud, minta doa. Oke, ini pas sulit. Pas apa? Pas sulit. Set lancar. Buka usaha lancar. Buka cabang lagi. Waktu sholat, waduh masih rame. Ntar lah. Mulai ntar aja. Udah mepet. Baru ya. Pertama itu. Udah mau habis nih waktunya baru sholat. Mulai nambah cabang 2, cabang 3, cabang 4, mulai. Khalas. Satu waktu hilang. Kan gitu, banyak kayak gitu. Kenapa? Karena pas dia minta sama Allah, mintanya cuma minta kaya. Enggak salah. Tapi saya ingatkan, mintalah juga keberkahan dan keselamatan. Itu sangat. Jadi begitu kaya, mendapat jabatan, jadi berkahi, nggak sombong gitu ya. Dan baik, berikutnya hadis. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, ini baru mulai kita. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia memberi memberi wejangan ya, memberikan wasiat, pelajaran kepada anaknya, ya bunay, la tusyrik billah. Wahai nak, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Janganlah engkau berbuat kesyirikan. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat azim, yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Jadi hadirin, wasiat ini ya diletakkan di awal. Karena memang wasiat ini adalah wasiat terpenting. Dan ini adalah dakwahnya para rasul dari awal sampai akhir. Rasul, Nabi dan Rasul dari awal sampai akhir dakwahnya ini, kamu jangan berbuat syirik, beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus setiap rasul, kami telah utus rasul ke setiap umat. Agar apa? Agar mendakwahkan Ubudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Jangan berbuat kesyirikan. Ini aneh nih, banyak saya sering dapati orang-orang tuh apa? Begitu ada dai mengatakan jangan berbuat syirik, udah Wahabi ini. Lah, ini bahasa Al-Qur'an. Ini bahasa siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, dan Rasul pun seperti itu.
Sehingga hadirin yang makan Allah, jangan fobi ya dengan bahasa ini. Ya. Justru ini yang harus disebarkan, diingatkan orang. Jangan sampai beribadah kepada selain Allah, karena kita sudah tahu dampaknya, dampak negatifnya, keburukannya itu dahsyat. Orang meninggal dunia, dia pernah melakukan kesyirikan, belum bertobat, sebelum mati belum bertobat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Nah, Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga. Allah haramkan surga, bayangin. Gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Allah katakan dalam ayat yang lain, la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyam. Mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Kalau ada onta masuk lubang jarum, ya, maka baru ada orang kafir atau orang musyrik masuk surga. Tapi nggak mungkin. Jangan ngomong, oh bisa Ustaz, jarumnya digedein, ukurannya jumbo. Nggak usah macam-macam ini ayat, nggak usah dibindir-bindir. Ya jelas maksudnya jarum jahit itu maksudnya. Ngeri hadirin. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Jadi jangan sampai apa kita merasa jijik dengan dakwah ini. Banyak orang yang seperti ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Allah katakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Iya, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada orang. Karena tadi ya kekal, kalau sana meninggal belum taubat kekal dalam neraka. Khalas. Naudzubillah. Orang melakukan zina, orang mencuri, orang membunuh, terus mati, belum bertobat, masih ada peluang diampuni. Ingat, masih ada peluang diampuni. Kalau orang mati di atas kesyirikan, nggak ada peluang sama sekali. Khalas. Makanya para rasul, para nabi, dan orang-orang yang mengikuti mereka selalu ingatkan. Cuman memang kita ingatkan banyak dai-dai ketika menyampaikan ini nadanya itu ngegas. Nah itu yang kita kurang setuju. Sehingga apa? Ini orang marah-marah. Nah, itu yang kita tidak setuju. Dan ini sering kita ingatkan kepada kawan-kawan, ya pada dai juga gitu ya. Kita sampaikan kebenaran dengan bahasa yang ya nadanya lah inilah ya. Ini kayak ngobrol lah gitu. Sampaikan Pak ini ya tidak diridhoi Allah, ini dimurkai Allah, ancamannya mengerikan gitu. Karena dakwah ini hadirin bukan tentang siapa yang paling lantang suaranya, bukan. Bukan siapa yang paling keras nadanya, bukan. Bukan. Tersampaikan kebenaran dengan cara yang baik, tetap disampaikan yang hak-hak, batil-batil. Cuman tadi nggak harus apa? Teriak-teriak, itu yang kadang-kadang kita nggak setuju. Dari sebagian doa, oknum gitu ya. Karena kita udah pernah sampaikan, kebenaran itu berat bagi sebagian orang. Berat. Karena dia udah mendarah daging. Karena apa? Yang selama ini diamalkan ya begitu. Kenapa begitu? Karena dari sananya, dari simbah-simbahnya, dari nenek moyangnya wis koyo ngono kuwi. Saya cuma ngikut simbah gitu. Kamu salah-salahkan. Oh, berarti simbah-simbah saya salah dong. Maka kita katakan kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Simbah kita sehebat apapun, kalau salah tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka kita katakan salah. Tidak boleh diikuti kesalahan. Oh, berarti mereka kekal dalam neraka. Bentar dulu. Mereka itu pas melakukan itu tahu tidak. Kan ada perincian. Kalau tadi kekal dalam neraka itu hukum umum. Kalau kita mau memvonis seorang, nanti dulu syaratnya terpenuhi. Gitu. Karena kita sering ditanya, Ustaz, pas bahas gini nih, musyrik itu ngeri gitu, ancamannya neraka kekal, nggak keluar dari neraka. Dia ingat simbahnya dukun, simbahnya dukun dulu, kan? Oke? Atau ya simbahnya pernah melakukan kesyirikan. Aduh, gimana dong Ustaz? Udah meninggal nih, ya ngeri nih gitu kan. Ini gimana dong?
Ya maka kita tanya, bagaimana kondisi dia? Gimana kondisi lingkungan waktu itu? Apakah ada yang sudah mengingatkan? Apakah ada yang sudah menasihati? Ataukah ya udah lingkungannya ya begitu semua sehingga apa? Nggak ada yang ngingetin. Kalau memang seperti itu kondisinya, kita berharap semoga dia termasuk orang yang dapat uzur, tidak tahu. Semoga. Jadi ada perincian. Kalau memang tidak tahu. Berbeda kalau udah dikasih tahu, Pak, yang sahih begini, yang ini begini, Allah berfirman begini, Al-Quran dan hadisnya begini, ya. Ini tidak diridhoi oleh Allah, Pak, yang Allah ridhoi seperti ini. Oh, terus malah apa? Marah-marah. Kamu usah banyak ngomong kamu nih. Ya ini sudah pokoknya sudah adat kami. Ini saya cuma nyampein, Pak, yang bisa gas-gas gitu lah, Pak. Ya saya cuma nyampein, Pak, diterima alhamdulillah saya. Ya pilihan Bapak, gitu. Masing-masing kita mengambil jalannya. Tinggal terima konsekuensinya. Nah kalau begini ya wallahu a'lam gitu. Ya. Ya intinya hadirin hati-hatilah. Ya. Kita nyari kebenaran dalam hidup ini. Dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari Luqmannya setelahnya. Baik, kita baca juga lah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasainal insan, dan kami wasiatkan manusia biwalidayhi agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, ya. Udah lemah lagi. Perempuan asalnya lemah, terus hamil tambah lemah. Apalagi kalau lagi sakit ditambah lemah lagi. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wa liwalidayka ilayal masir, dan berterima kasihlah kepada ibu bapamu, dan hanya kepadakulah engkau dikembalikan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya orang tuanya nggak cuma 2, 4 contohnya. Karena mungkin udah pisah, cerai. Terus apa? Masing-masing udah punya keluarga. Gimana dong? Ya maka kita katakan, ya kepada semuanya harus baik, ya. Bagus. Cuman prioritaskan orang yang menjadi sebab adanya kita. Prioritaskan itu. Orang yang menjadi sebab adanya kita, ya ibu kita, bapak kita itu. Adapun bapak tiri, ibu tiri, ya kita berbuat baik saja kepada dia. Berbuat baik. Kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi orang yang memiliki ikatan dengan ibu kita atau bapak kita. Lebih kita berbuat baik lagi. Ya intinya di sini hadirin, pesannya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu. Di sini Allah sebutkan khusus, ya. Ibu dia hamil. Ya kita insya Allah yang sudah punya anak, pernah ngalamin istrinya hamil, ya, itu tahu bagaimana kondisinya, bagaimana kesulitannya, bagaimana pengorbanan dan perjuangannya. Itu luar biasa. Makanya kita miris betul, ya, ketika dapat berita-berita kadang lewat gitu, ya, anak nembak emaknya, anak bacok emaknya, anak bunuh emaknya. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ini anak kerasukan setan ini. Ya tentu ada peran juga dari orang tua. Kalau kita pengen anak kita berbakti, maka pertama kita baktilah kepada orang tua kita. Kemudian kita ajarkan anak kita untuk berbakti kepada kita. Bantu dia untuk berbakti kepada kita. Kita ajarkan dia agama, kita ajarkan dia adab dan akhlak. Kita kasih dia kasih sayang, perhatian. Jangan dimarahin terus, dicubitin terus, dipukulin terus.
Kalau kayak gini sama dengan kita mengajarkan anak kita durhaka ke kita. Maka saran saya, dan sering saya ulangi, orang tua yang sering mukulin anaknya, minta maaf. Mintalah maaf, kemudian apa? Rubah sikap, banyak kasih hadiah, jalan-jalan, perbaiki hubungan. Untuk apa? Itu untuk kita. Dan saya sering sampaikan, hadirin, kita ini tidak selalu kokoh, kita ini nggak selalu sehat, kita ini nggak selalu kuat. Ada masa-masanya kita nggak produktif, ada masa-masanya kita lemah, ada masa-masanya jalan aja susah. Siapa yang mau kita harapkan? Ketika kita di kondisi itu, siapa? Kalau bukan anak-anak kita. Siapa? Oh tenang, saya banyak hartanya. Hadirin, banyak orang punya harta, tapi di kondisi dia seperti itu tetap tersiksa batinnya. Anaknya nggak mau datang, padahal harta banyak, nggak ada gunanya. Dia butuh kedekatan anaknya. Gimana lagi kalau nggak punya harta, babak belur, belangsak, ngelongsoy kalau kata orang Jawa. Sering nggak atau pernah nggak ngelihat orang tua sudah tua renta sekali dia di gubuk reot sendirian, cari makan susah. Pernah nggak bertanya kepada Simba itu, Simba anaknya kemana? Punya anak nggak? Kita sering tanya, dan mereka jawab, ada, anak mereka ada. Bahkan kadang nyebutin, wah anak saya udah jadi orang, jadi ini, jadi itu, jadi ono. Ya, bukan berarti sebelumnya binatang, bukan. Pahamlah maksudnya. Tapi nggak pernah pulang. Timbul pertanyaan, wahai Mbah, apa yang Anda lakukan? Wahai Mbah, apa yang Anda perbuat terhadap anak-anak Anda dahulu ketika mereka masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, betul-betul lemah? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda berikan? Bagaimana perlakuan Anda kepada dia? Kok bisa mereka meninggalkan Anda dalam kondisi seperti ini? Itu kan pasti ada luka yang ditanamkan kepada hati Anda. Pasti ada. Maka pesan saya, Pak, perbaikilah hubungan dengan anak. Kita berbuat baik dengan anak kita, ya jalan-jalan dengan anak kita, itu merekatkan hati. Dampaknya untuk kita nanti ke depan. Dalam kondisi tadi. Jangan sampai, oke, kita sekarang kerja gaji belasan, puluhan. Tidak selalu seperti itu. Karena ada masa kita tua renta, tua bangka, nggak bisa apa-apa. Sakit siapa yang mau kita harapkan? Oh, keluarga saya ada, udah pada sibuk sama keluarganya masing-masing. Jangan sampai deh, beneran Pak, kasihan. Ambillah pelajaran dari mereka-mereka ini. Sampai matinya aja ada yang busuk. Pernah nggak ngeliat mereka? Mati di rumah nggak ketahuan, sampai busuk. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang jenguk. Pak, anak kalau udah sayang bener sama orang tuanya, ingat terus, dia akan berjuang bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Makanya tadi kita bantu anak kita untuk taat kepada kita, berbakti kepada kita dengan cara tadi, ajarkan agama, ajarkan akhlak, ajarkan ada kasih sayang, berikan. Tapi jangan sampai salah jalan, salah langkah. Banyak orang tua sayang anak semua dibeliin, pengen HP dibeliin, rusak otaknya, rusak tingkah lakunya, ngelawan jadinya, dibilangin malah bentak, salah. Makanya kita harus selalu sadar, kita ini laki-laki pemimpin. Pemimpin butuh apa? Ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu memimpin, ya udah, selesai. Ini banyak yang nggak sadar. Banyak yang nggak sadar. Makanya persiapkan ya, yang terutama yang belum nikah nih, persiapkan ilmunya ketika apa? Mau menikah. Persiapkan ilmunya, gimana sih jadi suami yang baik? Gimana sih jadi orang tua yang bagus gitu ya terhadap anak-anak? Gimana sih jadi suami yang romantis terhadap istrinya? Gimana ngatur rumah tangga ini, gimana supaya bahagia? Nah, itu dipelajari. Jangan cuma nyiapin untuk mahar doang, obat-obat buat malam pertama doang. Ini doang yang disiapin terus ya, pikirin. Tapi untuk jangka panjangnya tidak. La haula wala quwwata illa billah. Baik, berikutnya hadirin kita lanjutkan di
mungkin di waktu yang lain ya, karena banyak ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan, semoga Allah selalu berikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.